Salam hidup untuk setiap kita. Saudara, tahukah kita, bukannya sekedar tahu, juga sadar bahwa hidupmu dan hidupku sangat-sangat berharga, bernilai, dan penting adanya. Lalu tahu dari mana bahwa hidupmu dan hidupku itu berharga? Saudara, kalau kita boleh ada di dunia ini dalam sebuah proses kelahiran yang dibutuhkan sekitar 8-9 bulan, tentu ada dan terjadi tidak secara kebetulan. Walaupun maaf, ada sebagian dari kita yang lahir karena dalam sebuah proses kecelakaan, tanda petik, sehingga kemudian kita muncul dan kita ada. Tapi lepas daripada itu, bukankah kita boleh ada dan lahir tidak pernah lepas daripada kontrol dan izin Tuhan? Saudara, saya akan paparkan bukti dari sisi sains untuk menyatakan, untuk membenarkan apa yang saya katakan bahwa hidup kita itu bernilai. Saudara, tahukah kita berapa jumlah sel sperma yang dibutuhkan oleh seorang pria untuk bisa membuahi kandungan atau rahim dari istrinya? Saudara, menurut sumber WHO, minim dibutuhkan 15 juta sel sperma per mililiter dari air mani seorang pria untuk bisa membuahi sel telur dalam kandungan istrinya. Bahkan sumber lain menyebutkan dibutuhkan 40 juta sel sperma per mililiter untuk bisa membuahi kandungan dalam rahim istrinya. Saudara, makin banyaknya sel sperma yang dimiliki oleh seorang pria ketika terjadi pembuahan itu, maka makin besar kemungkinan kehamilan itu terjadi. Saudara kasih Tuhan Yesus, terlepas berapa banyak atau sedikitnya kandungan sperma dalam air mani setiap pria, ternyata kita semua sudah tahu dan kita sadar bahwa hanya dibutuhkan satu saja sel sperma untuk bisa membuahi satu sel telur dari seorang wanita. Satu sperma yang berkualitas, yang normal, yang bergerak secara ideal di dalam perjalanan mengarungi dalam kandungan seorang wanita untuk sampai berjumpa dengan sel telur itu. Saudara, dari hal ini kita disadarkan bahwa untuk bisa membuahi satu sel telur saja harus minim 15 juta sel sperma per mililiter dalam air mani seorang pria. Dan kalau kemudian ternyata kita sadar bahwa hanya butuh satu sel sperma saja untuk bisa membuahi satu sel telur, dan kemudian muncul kita, maka benarlah kata firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 14. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, pemazmur menyadari kalau dia bisa hadir di muka bumi ini, maka peristiwanya itu adalah sebuah peristiwa yang dahsyat, sebuah peristiwa yang ajaib, yang di luar akal sehat manusia. Saudara, tidak mungkin kalau seorang pria bisa membuahi satu sel telur hanya memiliki beberapa ratus ribu atau berapa puluh ribu kandungan sel sperma dalam air mani dia. Itu artinya apapun kondisi saya dan saudara, terlepas dari segala kekurangan, baik itu fisik, mungkin kekurangan-kekurangan yang lain, kita disadarkan bahwa saya dan saudara boleh ada dan lahir di muka bumi ini, itu sungguh menakjubkan. Itu artinya kita bisa muncul, sel sperma itu bisa kemudian membuahi sel telur dan muncul kita,
maka kita akan berjuang mengalahkan jutaan sel sperma yang lain, sampai kita kemudian bisa membuai satu sel telur dalam kandungan mama kita, dan muncullah kita, dan lahirlah kita. Saudara, dengan fakta ini, apa yang saya ingin sampaikan? Yaitu satu, kalau kita sebagai anak, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, adakah kita bukan hanya sekedar sadar bahwa proses kelahiran kita begitu ajaib, begitu dahsyat, tetapi apakah kita mensyukuri hidupmu, bahwa hidupmu itu adalah sebuah anugerah, hidupmu itu bernilai, sehingga kau bisa menjadi seorang pemenang mengalahkan jutaan sel sperma yang lain, sehingga engkau dan saya lahir di muka bumi ini. Yang kedua, kalau kita sebagai orang tua, apakah kita benar-benar menghargai dan tidak menyia-nyiakan anak yang Tuhan berikan sebagai sebuah titipan untuk kita boleh besarkan sampai mereka hidup sadar bahwa mereka juga milik daripada Tuhan. Dengan memahami hal ini, maka setiap kita pada akhirnya dibawa kepada sebuah sikap untuk kita bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak main-main dengan hidup yang Tuhan berikan. Kita tidak wasting time, membuang-buang waktu kita. Dan selain itu, kita juga diajak untuk selalu bersyukur terlepas daripada kekurangan maupun kelebihan hidup kita, untuk menunjukkan bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan izinkan kita boleh ada, dan kita diizinkan juga untuk diajak bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya, sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini, di titik ini, di saat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu Tuhan Yesus boleh memberkati hidupmu, dan kita selalu mensyukuri hidupmu, dan berikan hidup yang maksimal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.